Halo, kembali lagi di Deck Aircraft Channel. Kali ini kita lagi persiapan nih pasang ecu standalone di Honda Civic Genio ya. Ini sedikit flashback. Ini distributor saya modifikasi ya. Karena saya nggak pakai distributor. Ini saya punya dua distributor. Yang satu saya bongkar, cuman di gerida satu matanya. Terus ini proses penyerakitan kabelnya, saya nggak pakai soket-soketan ya, langsung sobek di ecunya. Jadi kelemahan Speeduino ini ada di soketnya, dia nggak ada soket. Jadi pinter-pinter kita aja cara rakit dan sambungnya. Kalau mau rada simpel pakai konektor audio yang murah, pakai konektor CB. Harganya 11.000 itu dapat 8 pin. Kalau saya cukup jumper aja. Terus ini saya pakai kuil VW Golf ya, MK4 punyanya Jetta. Audi, Jetta, Golf itu sama semua. Setelah proses nyambung kabel kelar, ini saya nyoba trigger patternnya ya. Jadi kalau untuk aplikasi tuner studio yang berbayar, kita bisa checking lognya ya, trigger patternnya benar-benar sesuai nggak sama di mekanikalnya. Kebetulan di tempat saya kan 24 hilang 1, harusnya ini garisnya naik turun terus ada missingnya 1. Setelah saya cek untuk trigger patternnya ini sedikit noise ya, karena kelemahannya sensor reluktornya Honda itu noise banget. Jadi ini saya coba tuning dulu. Setelah tuning kelar, mungkin kedepannya mau saya ganti pakai hall sensor. Lagi pula saya juga ada distributor yang khusus untuk standalone ya, jadi nggak pakai distributor AC, jadi nggak khawatir rusak lah. Saya pakai NO2C ini kebetulan kuil saya yang chop ya belum datang. Saya impor kuil yang chop itu punyanya CRV, karena Genio kan batangnya panjang, pakai punya Jazz nggak nyampe. Terus ini checking mapping tablenya ya, saya pakai konfigurasi ini Bestunnya Speeduino, bawaan Speeduino kan dapat Bestun nih. Ini langsung nyala nih, buat di starter langsung nyala, nggak ada yang gimana cuma boros banget. Saya tuning di awal nggak pakai AFR ya, yang penting nyala dulu bisa buat jalan, nanti AFR-nya belakangan. Untuk sensor-sensornya ini belum dikalibrasi ya. Untuk suhunya sih masih ngaco, ini 180. Jadi jangan khawatir ya, kan defaultnya kan 2K49 itu susah. Pakai aja 2K2, nanti tinggal dikalibrasi. Nggak ada perbedaan sih antara 2K49. Cuman kita harus pinter kalibrasinya, karena rada ribet kalibrasi temperatur sensor, intake air temperaturnya kita harus kalibrasi semua. TPS kalibrasi, yang perlu dikalibrasi itu map, TPS, coolant, IAT. Ini map saya pakai bawaan sih, nggak usah pakai MPX gitu ya, agak ribet sih, harus ada selang juga. Kecuali mau pakai turbo bisa pakai MPX, mungkin yang 4 bar. Kemudian untuk proses tuning ini sebenarnya nggak begitu lama, cuman butuh waktu idealnya 1 minggu. Karena pertama itu untuk tuning VE table pengapiannya, itu sehari bisa kelar, nggak nyampe, paling sekitar setengah hari kelar. Kenapa saya bilang 1 minggu? Karena ada bagian-bagian yang nggak bisa dituning sekaligus, seperti ini akselerasi instrument, terus warm up instrument, kemudian cranking instrumentnya. Jadi itu kondisinya harus dingin. Kan ketika mesin dingin itu kan susah nyala. Nah di sini di tuner studio ini ada konfigurasi untuk menyeting supaya ketika mesin dingin itu enak dinyalain. Nah itu
harus dilakuin ketika mesin benar-benar dingin. Kadang hari pertama enak, begitu hari kedua susah juga nyalanya. Jadi ini untuk cranking enzyme sama warm up enzyme-nya itu butuh 1-3 hari. Itu harus dilakukan ketika mesin benar-benar dingin. Kemudian untuk akselerasi enzyme-nya ini butuh waktu sekitar beberapa hari ya, saya itu sekitar 2 harian 3 hari itu. Karena fungsi akselerasi enzyme itu ketika mobil jalan stasioner terus dibejek gasnya itu ngadat enggak, kita harus nyari supaya nggak ngadat. Kita mainin VE table-nya, pengapiannya, maju mundurnya supaya nggak knocking. Terus ada kasus ketika kita berhenti di lampu merah terus mau jalan kok malah mesinnya mati, itu kendalanya bukan di VE table-nya tapi di akselerasi enzyme-nya, itu nggak pas. Terus pastikan ya dalam mencari trigger angle-nya kan kita pakai mesin gigi ya, gigi yang hilang. Tiap mobil beda-beda, nggak bisa disamakan walaupun modelnya sama, tipe engine-nya sama, itu nggak bisa disamakan. Pastikan derajat pengapiannya nggak retread ya ketika RPM tinggi. Misalnya ketika lagi nyari pakai timing light ketemu 10 derajat nih, jangan sampai ketika di RPM 8000 atau 7000 10 derajatnya berubah 20, berubah 15 atau berapa, jangan sampai berubah, karena harus stabil. Nah, ini proses yang saya running ketika malam. Saya hampir 3 hari berturut-turut ya begadang karena ngejar deadline. Ini buat lari udah enak ini. Konsumsi bahan bakar saya setting agak ngirit tapi bertenaga, tapi nggak ngirit banget, kasihan mesinnya karena saya ngecek suhu mesin terus. Ini saya tuning malam sambil jalan keliling-keliling kota Jogja ya. AFR juga udah dipasang. Ini agak boros ini, borosnya nauzubillah nih. Kemarin ngisi 300.000 cuma buat pulang pergi, karena saya nggak begitu tuning sih, karena hanya nyoba pengabelannya udah beres semua nggak. Itu kuil di depan juga sebenarnya cuma saya kawatin, belum saya baut. Ini pelan-pelan saya tuning, ganti VE table, ganti derajat pengapian. Jadi ECU standalone Speeduino ini sangat powerful. Ini hari berikutnya ya, ini saya running ke Wonosari ya. Allahu alam ya, saya nekat aja nih, macet apa enggak, karena nyari track yang lurus. Sebenarnya tuning mobil itu agak repot, karena namanya mobil kan juga besar, jalannya juga sempit. Kalau nggak pagi ya malam, ya kita harus nyari jalan lah. Kita mau nyoba lewat ring road Jogja ya. Ini tarikannya bener-bener enteng dah daripada ECU stoknya ya. Enak pakai ini. Jadi sekali lagi ya, Speeduino ini untuk performanya saya akuin bagus banget. Bisa dibilang berapa kali lipat ya dari stok ECU-nya. Ya hampir 3 kali lipat lah dibanding stok ECU ya. Ini buat ngebut pun enak, akselerasinya dapat, RPM nyala ya, nggak usah khawatir RPM nyala. Semua indikator yang di dashboard berfungsi kecuali cek engine, jadi kalian nggak usah khawatir nanti cek engine nyala. Pakai standalone tuh nggak penting namanya cek engine, nambah-nambahin pikiran. Kecuali kalian pakai ECU stok bawaan pabrik harus ada cek engine-nya. Kalau ini nggak ada, nggak ngaruh. Stok ECU pabrikan kan misalnya busi mau mati, kuil mau mati, cek engine nyala. Di sini nggak ada istilah cek engine nyala, mati ya mati. Namun enaknya kalau misalnya kuil pabrikan ya pakai stok ECU cek engine-nya nyala, dikasih mau mati nih, dipasang di Speeduino masih rada enak gitu. Jadi rada hemat gitu. Terus grafik jalan ya, ini saya testing buat running ngebut di jalan. Udah kayak kesetanan pokoknya waktu testing. Sekali lagi ya, Speeduino nggak PNP, ini ribet, jujur ya, masanya ribet. Cuman
keribetannya itu dibayar ketika engine-nya nyala, performanya dapat. Jadi pusing-pusinglah di awal ya. Saya saranin ini ya, sepertinya mulai pekan depan saya sudah tidak menerima orderan part ya, part lokal maupun impor, serta APCB saya close ya. Jadi saya hanya menjual part yang sudah jadi, karena banyak sekali yang beli PCB, banyak sekali yang beli komponen, itu yang dirakit sendiri banyak yang nggak jadi. Ada yang jadi, cuman banyak yang nggak jadi. Mungkin niatnya mau nyari ngirit ya, tapi malah ketemunya rada bermasalah. Kecuali yang udah paham elektronika silahkan. Saya sarankan kalau yang sudah paham elektronika mau beli partnya saya perbolehkan, tapi kalau yang benar-benar awam, nggak tahu elektronika, nggak tahu mesin, mending beli jadi aja, karena Speeduino itu udah ribet, jangan ditambahin keribetan yang lain. Terus ini kita running beberapa kali ya, nyari jalan yang lurus, track yang lurus, ngebuting ring road. Bener enak banget Speeduino dipasang di Genio. Genio udah tarikannya enteng, pasang Speeduino tambah enteng lagi. Terus hal-hal yang diperhatikan untuk pakai Speeduino itu adalah knockingnya, karena kita belum ada sensor knocking. Telinga kalian harus benar-benar peka ya, suara ngelitiknya di depan. Biasanya lari 1-2 itu aman, ketika 3 mulai akselerasi itu knocking di situ. Mungkin bisa diakali naik turunin derajat pengapiannya, atau mungkin bahan bakarnya nggak pas. Ini bahan bakar udah mulai ya, tadi kan 11, ini 14 udah ada mulai rada normal lah, tapi idealnya 12 dah. Jadi tarikannya enteng, dapat terus ngisi terus gitu, dibecek gasnya ngisi terus. Pokoknya worth it banget deh pakai Speeduino ini, hanya untuk yang paham cara merakitnya. Nah ini cranking enhancement-nya ya. Jadi ini fungsinya untuk ketika di starter itu ada perubahan bahan bakar sedikit supaya mesin mudah nyala. Tapi kalau ketika posisi panas, bahan bakarnya agak dikurangin biar nggak terlalu basah. Speeduino ini ECU yang bisa dibilang murah ya, daripada nge-remap ECU bawaan. Saya jamin ya, saya berani bandingin karena saya udah hampir 7 kali, lebih dari 7 kali ya, ngomper ECU pabrikan yang bener-bener masih grace ya, mobil masih grace keluar dealer, saya becek, saya tes, saya compare sama mobil tua yang pakai Speeduino. Enakan yang pakai Speeduino mobil tua daripada nge-remap ya. Nge-remap harganya habis 5 jutaan, mending pasang ECU standalone, enggak ngerusak ECU bawaan. Dengan catatan sekali lagi, hanya yang paham, karena kalau terjadi kesalahan, bukan kesalahan dari saya, tapi kesalahan ditanggung sendiri ya, resiko ditanggung sendiri. ECU-nya kebakar atau apapun tanggung sendiri. Jadi sebelum membeli atau mencoba, saya sarankan carilah banyak referensi tentang ECU Speeduino. Oke, itu saja ya dari saya. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih.